Halo, cek cek. Oke, selamat datang di channel Haris Yulianto. Sebelum dilanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan icon loncengnya ya, biar gak ketinggalan video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi yang sehat dan selamat. Pada kesempatan hari ini, Pak Aris akan menyampaikan pembelajaran informatika untuk jenjang MTS atau SMP kelas 7 dengan judul materi menghidupkan dan mematikan komputer. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, perlu Pak Aris ingatkan ke kita semua untuk selalu yang pertama, awali setiap aktivitas kita dengan berdoa. Seperti halnya saat ini kita akan melakukan proses pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa agar ilmu yang nanti kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, selalu hormat, taat, dan patuh kepada kedua orang tua serta Bapak Ibu guru. Yang ketiga, selalu jaga kesehatan kita dan kebersihan diri kita masing-masing. Yang keempat, tetap semangat belajar meskipun saat ini kita belajar dari rumah masing-masing. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pembelajaran kita hari ini yaitu 4.1.1 mengamati saat sebuah piranti, misalnya laptop, komputer, handphone, atau tablet dihidupkan sampai siap dipakai. Kemudian 4.1.2 mematikan komputer dengan benar. Dengan tujuan pembelajaran kita yaitu satu, peserta didik mampu menghidupkan komputer sampai siap dipakai. Yang kedua, peserta didik mampu mematikan komputer dengan benar. Materi pokok yang akan kita pelajari ada dua. Yang pertama, prosedur menghidupkan komputer sampai siap digunakan atau siap dipakai. Yang kedua, prosedur mematikan komputer dengan benar. Dalam hal komputer, kekuatan atau performa komputer sangat dipengaruhi banyak hal. Salah satunya adalah bagaimana cara kita menghidupkan komputer dengan benar dan juga bagaimana cara kita mematikan komputer dengan benar. Prosedur dalam menghidupkan komputer disebut juga dengan istilah boot atau booting. Booting ada dua macam. Yang pertama yaitu cool booting. Cool booting artinya menjalankan komputer dari kondisi komputer dingin, di mana kondisi komputer saat sebelum dinyalakan dalam kondisi mati atau dingin. Istilah booting kita yang kedua yaitu warm booting, yaitu proses menghidupkan komputer sedangkan komputer saat itu sedang dalam kondisi nyala ataupun hidup. Dan untuk prosedur mematikan komputer juga ada dua. Yang pertama, kita bisa mematikan komputer melalui desktop. Kita menggunakan fitur shutdown yang ada pada tampilan komputer untuk mematikan komputer. Yang kedua, kita bisa mematikan komputer melalui keyboard dengan menggunakan tombol pada keyboard untuk mematikan komputer. Ada beberapa mode mematikan komputer, yaitu sleep, shutdown, dan restart. Kita pelajari satu-satu. Yang pertama, sleep, yaitu kita mematikan komputer, CPU komputer, layar monitor, bahkan hampir semua mesin dalam komputer mati, namun komputer belum dalam keadaan mati yang sebenarnya. Kondisi RAM masih standby. Artinya data yang kita simpan masih dalam proses penyimpanan di RAM. Saat dihidupkan kembali, maka aplikasi yang tadinya masih kita buka akan terbuka kembali dan belum tertutup. Mode mematikan komputer yang selanjutnya adalah shutdown. Kondisi ini komputer benar-benar dalam keadaan mati, termasuk RAM dan hard disk komputer. Mode mematikan komputer yang ketiga adalah restart.
yaitu komputer dimatikan kemudian dihidupkan kembali tanpa perlu menekan tombol power, atau dengan istilah lain kita lakukan booting ulang komputer. Untuk selanjutnya kita akan melakukan 4 kegiatan praktek. Yang pertama, prosedur cold booting. Yang kedua, prosedur warm booting. Yang ketiga, prosedur mematikan melalui desktop. Dan yang keempat, prosedur mematikan melalui keyboard. Kita akan lakukan praktek satu persatu. Praktek kita yang pertama adalah prosedur cold booting. Untuk menyalakan komputer, yang pertama kita pastikan semua sambungan terhubung dengan benar. Yang pertama ada sambungan keyboard dan mouse, kita masukkan sesuai dengan port interface-nya. Kali ini port interface-nya kita gunakan port USB. Kemudian yang kedua kita hubungkan kabel VGA. Kabel VGA berfungsi untuk menghubungkan ke layar monitor. Yang ketiga kita sambungkan kabel power. Kemudian pastikan kabel sudah terhubung ke sumber listrik, kabel monitor, dan juga kabel power CPU. Setelah semua kabel tersambung dengan benar, kita akan melakukan praktek yang pertama, yaitu proses cold booting atau menghidupkan komputer dari kondisi komputer mati. Kita cari pada bagian depan CPU komputer tombol power. Kemudian kita tekan tombol power. Pada bagian monitor kita cari tombol power dari monitor dan kemudian kita tekan tombol power monitor. Jika komputer dilengkapi dengan password atau kata sandi, maka sebelum kita masuk ke sistem operasi komputer, kita perlu memasukkan sandi atau password komputer tersebut. Jika tampilan komputer sudah seperti ini, itu artinya komputer sudah dalam kondisi siap untuk digunakan. Kegiatan praktek kita yang kedua adalah prosedur warm booting. Praktek kita yang kedua, kita akan melakukan warm booting atau proses reset komputer. Dari komputer yang sudah nyala, kita lakukan booting ulang. Pada bagian depan CPU komputer, kita cari tombol reset. Jadi bedanya, kalau tadi untuk cold booting kita gunakan tombol power, kalau warm booting kita gunakan tombol reset. Kita tekan tombol reset. Pada tampilan monitor, komputer sedang melakukan proses booting ulang. Komputer kembali untuk masuk ke dalam sistem operasi yang digunakan. Kita tunggu sampai proses booting benar-benar selesai dan komputer siap untuk digunakan. Kemudian kita masukkan password atau kata sandi dari komputer tersebut. Kita tekan enter. Jika tampilan pada layar monitor komputer sudah seperti ini, itu artinya komputer sudah selesai proses bootingnya dan komputer siap untuk digunakan. Kegiatan praktek kita yang ketiga adalah prosedur mematikan melalui desktop. Praktek kita yang ketiga, kita akan
mematikan komputer melalui desktop. Pada layar desktop, pada kiri bawah kita klik tombol start, kemudian kita klik tombol power. Kemudian ada 3 pilihan mode mematikan komputer, ada sleep, shutdown, dan restart. Kita pilih shutdown karena kita akan benar-benar mematikan komputer. Adapun perbedaan dari ketiga mode mematikan komputer ini sudah Pak Haris jelaskan pada bagian awal video ini. Kita klik shutdown. Kita tunggu sampai proses shutdown komputer benar-benar selesai. Jika sudah selesai, kita matikan monitor dengan cara kita tekan tombol power monitor. Dan praktek kita yang terakhir hari ini atau praktek kita yang keempat yaitu prosedur mematikan komputer melalui keyboard. Praktek kita yang keempat, kita akan mematikan komputer melalui keyboard. Pada keyboard kita cari tombol ALT dan kita cari tombol F4. Kita tekan tombol ALT, kemudian kita ikuti, kita tekan tombol F4. Pada layar monitor akan muncul pilihan shutdown Windows. Windows yang kita gunakan ini Windows 10. Ada beberapa pilihan untuk melakukan aktivitas pada komputer ini. Ada pilihan switch user, ada sign out, ada sleep, shutdown, dan restart. Switch user itu berarti kita akan berpindah dari user yang kita gunakan saat ini ke user yang lain. Kita praktekkan, kita klik switch user, kemudian kita klik OK. Komputer akan kembali ke tampilan login, di mana kita diminta untuk login ke akun Windows kita. Karena di komputer ini hanya ada satu akun, maka tidak ada pilihan untuk masuk ke akun yang lain. Yang selanjutnya kita coba sign out. Sign out itu artinya kita keluar dari akun Windows kita. Kita klik sign out, kemudian kita klik OK. Maka komputer akan melakukan proses keluar dari akun Windows yang saat ini kita gunakan. Tampilannya seperti tadi, minta untuk memasukkan password dari Windows tersebut. Kemudian ada sleep, shutdown, dan restart. Ketiganya sudah Pak Haris jelaskan pada bagian awal video ini. Karena kita akan mematikan komputer, kita pilih shutdown, kita klik shutdown, kemudian kita klik OK. Komputer akan melakukan proses shutdown dengan sempurna. Kita tunggu sampai proses shutdown selesai. Jika proses shutdown sudah selesai, maka kita matikan tombol power. Demikian tadi 4 praktek yang kita lakukan hari ini. Yang pertama, kita menghidupkan komputer dengan cool booting dan warm booting. Yang selanjutnya, kita mematikan komputer melalui desktop dan kita mematikan komputer melalui keyboard. Demikian tadi materi pembelajaran kita hari ini mengenai prosedur menghidupkan dan mematikan komputer. Semoga materi pembelajaran kita hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, Pak Haris akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.